itu dua yang agak kurang berkembang. Pertama bicaranya sama motorik halus. Bicaranya sih sekarang udah lumayan, kata-katanya udah banyak, udah bisa ngobrol gitu segala macam. Tapi kayak motorik halusnya masih agak masih perlu ditingkatkan gitu untuk anak. Saya ini aja ya. Jadi kita buat relax. Ya sobat Radanari Pradana, kita itu diapain sih denarian semuanya? Syaratnya semuanya biar enak. Biar pertama bukunya enak semuanya. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Zain Adib Bin Asadi Pramila Putra. Ini sih cara penjepit. Dasarnya adalah 3 cahya rasa mulia. Aku namanya Zen. Kamu namanya Sini. Iya. Ya sahabat Radanari Pradana, ini ada pasien saya yang datang dari Jakarta. Ini kenapa nih anaknya nih? Ini dulu sih telat bicara gitu. Sekarang udah hampir mungkin 1 tahunan udah terapi bicara di klinik tumbuh kembang anak, terapi bicara sama satu lagi terapi motorik halus. Jadi dia itu dua yang agak kurang berkembang. Pertama bicaranya sama motorik halus. Bicaranya sih sekarang udah lumayan, kata-katanya udah banyak, udah bisa ngobrol gitu segala macam. Tapi kayak motorik halusnya masih agak masih perlu ditingkatkan gitu untuk anak seumurannya. Itu masih di bawah lah gitu. Jadi kalau misalnya terkait kayak bahaya gitu ya, dia masih belum ngeh bahaya gimana sih, maksudnya kayak mau jalan ya jalan aja gitu, nggak mungkin kurang los nengok kiri kanan gitu, kayak misalnya mau nyebrang jalan dia langsung aja lari gitu. Terus kalau misalnya apa lagi, mungkin belum ngerti ini ya, maksudnya bahasa yang baik buat orang dewasa atau apa gitu ya. Kadang masih polos gitu, mestinya di anak-anak usia dia kan mestinya udah tahu bahasa yang kayak orang tua gimana bahasanya, mungkin kan anak lebih muda gimana gitu, sama Sarah gimana, dia pasti agak menyamakan semuanya gitu. Itu sih lebih ke arah motorik halusnya. Jadi biasanya kalau di terapi tumbuh kembang anak tuh untuk meningkatkan motorik halusnya tuh latihan terapinya tuh misalnya pakai papan keseimbangan gitu ya, dia jalan meniti gitu ya, mungkin sambil nanti di sana ngambil sesuatu, ntar baliknya mundur gitu, dibuat balik, atau urutannya mestinya nanti ambil misalnya benda segitiga dulu baru bola atau apa, jadi ya tuh urutannya juga ditentuin gitu ya. Jadi untuk melatih daya konsentrasinya juga. Dulu tuh awal-awalnya sebelum terapi di klinik tumbuh kembang anak ya, nggak bisa diam duduk, bawa gelisah aja gitu ya. Terus konsentrasi jadinya dari situ, konsentrasi belajarnya kan jadinya susah gitu untuk fokus. Jadi setelah kita terapi di tumbuh kembang anak yang bertahun gitu ya, alhamdulillah sekarang
konsentrasi sih meningkat gitu ya jauh sebelum dia belum terapi gitu ya. Tapi ya untuk subsidi masih tetap perlu dikembangin lagi gitu. Oke, anaknya sini di bawah. Zen. Itu Zen. kalau dia maunya kemana-mana. Iya, jadi suka eksplor sendiri gitu. Kemarin udah tempat wisata ya, dia udah asik sendiri dengan ininya, main sana kesini gitu. Jadi pengawasannya juga perlu ekstra gitu dianya. Oke, kita ibu anaknya. Mana kakaknya? Zen. Nih, kita ya sahabat radioner Pradana, untuk kasus-kasus seperti ini ditutup aja, ditutup aja, tolong ditutup. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini itu memang tiduran saya, memang perlu penanganan yang sabar dan berlanjut, nggak sekali dua kali. Karena tadi pun saya juga baru ada dari delay juga, usianya 2,5 tahun, belum bisa bicara dan dia tetap harus ini. Dan ini saya pikir usia berapa sih? Ini mau 7 tahun ya. Kita coba sahabat dan ada Pradana, kita lancarkan apa yang bisa kita lancarkan, dan insya Allah semuanya berkembang dengan izin Gusti Pakera. Ya. Oke. Mungkin ada yang perlu megang ini kelihatannya. Jadi ini tangannya. Nih, pegangin biar enak. Kayak ini aja ya. Jadi kita buat relax. Jadi memang kita lancarin dulu semuanya. Ya sahabat Radionari Pradana, kita itu diapain sih denarian semuanya, syaratnya semuanya biar enak, biar pertama bukunya enak semuanya. Dah, tengkurap terakhir, tengkurap sayang. Tiduran dulu, tengkurap. Nah, gitu nggak apa-apa. Ya, kakinya dilurusin aja. Tengkurap. Badannya Tengkurap. di bawah, badannya di bawah. Badannya Kebalik. Nah, tangannya. Bismillah. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Zain Abidin Bin. bin Asadi Perdira Putra. Ya memang produknya itu ada yang apa ya, agak responnya agak lama. Tapi memang ini berproses sih. Jadi semua yang di sini sampai ke bawah sampai kaki itu sudah saya ikhtiarkan, dan mudah-mudahan nanti biasanya sih bobonya enak. Dari pasien-pasien bobonya enak, dan mulai itu seperti saya nangani orang yang stroke itu, yang tadinya agak linglung sudah mulai fokus seperti itu. Dan ini
saran saya sering diajak ke alam. Oh, outdoor. Ya. Jadi jalan. Sering diajak ke alam. Karena fokus dia kan apa ya? Kalau di outdoor itu kan pandangannya tidak sempit. Ya kan, pandangannya tidak sempit dan dia itu akan mulai ininya akan mulai berkembang. Seperti itu. Berarti lebih ke arah apa? Bukan tadinya saya pikir lebih ke arah interaksi sosial dengan orang-orang, teman-teman. Caranya mungkin ada metode yang berbeda antara saya dengan yang lainnya. Kalau saya lebih cenderung kepada dia menyeimbangkan motoriknya dulu. Menyeimbangkan motorik sembari dikenalkan dengan interaksi sosial. Jadi kalau ditanya Denaria berapa kapasitas atau persentase ke alam dengan interaksi sosial, saya katakan ke alamnya 60%, interaksi sosialnya 40%. Ya, karena dia harus having fun. Dengan kondisi kayak gini, dengan having fun dia akan berkembang sambil kita mulai ajarkan interaksi. Oh itu apa misalnya? Itu pohon ini. Dia ketika nanti sudah berkembang, itu nanti akan enak. Saya pernah nanganin kasus ini udah cukup lama. Dia tidak pernah bisa namanya diem. Jadi kalau di ruangan sempit itu tidak pernah bisa namanya diem. Tapi kalau di alam nunjuk. Orang tua itu memberikan, oh itu namanya pohon ini, oh ini namanya ini namanya ini, oh itu sungai, itu air. Kalau ke sana nanti kamu bisa nyemplung, bisa bahaya. Dan sekarang terapi sama saya waktu itu cukup 2 bulan 3 minggu, 3 bulan kurang lah, 3 bulan kurang berapa hari, seminggu 2 kali, dari seminggu 3 kali hingga seminggu sekali. Dan sebelum saya lepas ya sebulan sekali. Jadi hampir almost 1 year dia selalu mengontrol untuk anaknya. Dan sekarang alhamdulillah yang anaknya dulu tidak bisa apa-apa berprestasi. Jadi berprestasinya itu dengan cara yang berbeda. Nah, kalau saya malah cenderung ini dikombinasikan dengan, kan ada ya sekarang kita ngetes anak kita itu kemampuannya gimana. Ya, betul. Itu dikombinasikan dengan saya, dengan omongan saya, apakah sejalan atau tidak. Dan itu saya kembalikan kepada ya, tapi untuk semuanya sih memang tadi ada beberapa ya, kalau dibilang kalau agak linglung ya arahnya ke sana. Kalau kita kan misalnya Denaria langsung dia, tapi kalau ini dipanggil dia masih perlu proses. Ya, betul. At least a few seconds gitu loh. Benar atau tidak? Betul. Jadi itu analisa saya ketika saya megang titik belakang dan titik saraf yang ke kepala. Ini insya Allah kalau telaten, ya kan, dari Jakarta, tinggalnya Jakarta. Iya, ada itu ya di tanahku. Saya tutup SMP 87. Ya. Dekat tempat saya dulu ini. Ya artinya ini kan juga punya apa ya, punya jarak ya. Iya. Nah itu bisa dipikirkan kembali karena pasien saya dari Jakarta juga dengan rutin dia memang niat 10 hari sampai 14 hari selalu bawa ke sini. Gitu. Dan itu kan kemantapan hati. Saya kan sebelumnya kan tidak ada cerita kronologi segala macam, hanya analisa saja kan. Tapi saya insya Allah dengan penjabaran saya tadi, mudah-mudahan itu bisa menjadi pemikiran. Kalau alam dia emang suka banget alam, jadi kayak di rumah tuh pasti main apa ke empang lah. Tapi tidak didampingi. Iya betul, tidak didampingin. Itu kuncinya di situ. Pendampingannya. Pendampingannya. Karena ada orang, ada kok pasien saya, orang tuanya marah terus. Karena apa? Anaknya disuruh belajar susah, dengerin musik aja. Tapi ketika ngambil rapot, nilai bagus terus. Ternyata dia melihat gurunya menerangkan
itu lebih masuk ketimbang dia harus duduk belajar sendiri. Ada orang yang kebalikan, harus duduk belajar baru masuk. Nah ini pendampingan ketika di alam, kenalkan alam, tapi sambil dikasih ilmu tulari. Ini loh, ini. Kalau perlu bawa warna, bawa angka. Nih, ini angka 1. Benar, tikar, empang misalnya. Belajar di alam. Dia nggak bisa berada di ruang sempit. Seperti itu. Tapi ketika nanti sudah mulai dia bisa fokus, dia mulai bisa akan beradaptasi. Seperti ini. Ini sahabat Radinarya Pradana. Ini dari jauh-jauh dari Tanah Kusir, dari Jakarta berobat. Apa yang mau disampaikan di sana itu kepada Pradana? Silakan. Siapa yang mau ngomong silakan. Kalau dari penjelasan Raden Arya sih, ini sih sebenarnya selaras ya dengan kondisi. Sebenarnya kita belum pernah cerita ya Raden Arya. Selaras dengan apa yang tadi dijelasin dengan Raden Arya. Kalau si Zen anak saya ini memang cenderungnya itu aktivitasnya lebih suka outdoor, kayak dibawa ke outdoor itu dia kayak lebih suka eksplorasi sana sini gitu ya. Tapi memang kita nggak tahu tuh sebelumnya bahwa di saat dia eksplorasi itu ya butuh pendampingannya itu gitu, karena sekarang biasanya kita misalnya ke outdoor tuh ya kita biarin aja dia explore gitu tanpa menjelaskan sesuatu gitu ya, karena kita nggak tahu, karena emang dia niat explore sendiri gitu ya kita bebasin gitu ya, sambil kita mungkin ngawasin gitu, tapi kita nggak yang ngasih tahu bahwa ini misalnya sungai ini apa itu bahaya segala macam. Kita cuma ketika dia main di sungai gitu, ketika arusnya deras gitu ya paling kita baru menghalau gitu, tapi kita nggak mendampingi bahwa jangan maksudnya ngasih tahu secara ini ya kayak ilmuwan gitu ya, apalagi belajar outdoor. Cuman dia tadi gitu sekedar ya mainnya di outdoor gitu, ya udah kita mantau aja gitu, bukan mendampingi gitu, tapi lebih memantau. Ya mungkin kan dengan tadi penjelasan Raden Arya kita jadi tahu bahwa ya di outdoor itu ya jangan sekedar cuma dibiarkan, tapi juga ada pendampingan di situ. Itu sih key point yang aku dapat dari penjelasan Raden Arya, dan itu sih yang menurut aku ya cukup valid sih. Terus kemudian juga terkait pembelajaran di outdoornya, nah itu sih juga saat ini kita belajar itu ya emang di kelas kayak gitu ya, mungkin dengan private gitu, tapi ya mungkin kita belum coba dia belajar di outdoor itu apa lebih oke atau enggak. Nah itu kita belum pernah coba sama sekali. Coba nanti bisa dibandingkan ketika dia belajar di outdoor dengan belajar di indoor saat ini ya, dia akan sangat jauh lebih berkembang di outdoor. Dengan saya ya, dengan ini masalah ini yang saya pegang, ya itu. Tapi insya Allah ada jalan dari semua masalah itu. Memang senangannya keluar dia, kalau ini nggak betah di dalam. Ya itu, mindset dia sudah seperti itu, dengan kelebihan dan kekurangan. Dan jangan menganggap ini sebagai sebuah kekurangan, tapi anggaplah ini sebagai kelebihan. Suatu ketika anak ini akan pintar menganalisa. Ini lebih cenderung nanti akan sebagai fieldman, orang yang lebih produktif di lapangan dibandingkan dia harus di belakang ya di back office. Kalau aku lihat sih dia sebenarnya kalau aku pikir dengan anak seumurnya, aku pikir dia cerdas banget gitu ya, karena ketika ngebuat sesuatu gambar gitu atau prakarya gitu ya, dia ngelihat dari YouTube gitu, dia bisa meniru dan mengembangkannya gitu, kayak misalnya bikin kerajinan dari gunting-gunting kertas gitu ya, atau origami atau apa gitu ya, dia bisa menirukan dan mengembangkan sendiri gitu. Terus bikin kayak konten kreator ya, video-video gitu pendek gitu ya. Menurut aku untuk seumurannya dia lebih kreatif dibanding anak-anak yang lain gitu. Jadi aku lihat sih ya ada tadi ya Mas Arya bilang ada plus minusnya ya. Mungkin dia kurang di satu hal tapi ada lebih di satu hal, tinggal kita
mengoptimalisasi apa yang dia plusnya itu gitu, untuk menutupi kekurangannya gitu. Itu sih, dan ditambah ya tadi dengan gimana cara memaksimalkan minusnya itu tadi ya, dengan pembelajaran di outdoor kayak gitu. Jadi insya Allah sahabat Radionari Pradana, mudah-mudahan pengalaman saya yang pernah menangani kasus-kasus serupa ini bisa bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah kesana loh. Dadah. Aku minta